Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Lovelymed. Di video kita kali ini, kita akan membahas bersama-sama tentang peluang kejadian bebas dan peluang kejadian bersyarat. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share ke teman-teman kalian ya, agar video ini semakin bermanfaat. Nah, baiklah, kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah tentang peluang kejadian bebas. Oke, kita masuk ke peluang kejadian bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Jadi tidak ada pengaruh antara kejadian pertama dengan kejadian kedua. Itu yang namanya saling bebas, tidak mempengaruhi. Contohnya, sebuah dadu dilempar 2 kali. Tentukan peluang munculnya angka dadu genap pada lemparan pertama dan kedua. Banyaknya hasil yang mungkin pada pelemparan sebuah dadu ada 6. Ini kita ke penyelesaian. Jadi seperti yang kita ketahui atau kita sudah bahas bersama di video sebelumnya, kalau misalnya banyaknya hasil yang mungkin pada pelemparan sebuah dadu ada 6, itu berarti NS-nya sama dengan 6. Ini namanya ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu, berarti NS-nya sama dengan 6. Misalnya, A sama dengan kejadian munculnya angka genap pada lemparan pertama, maka A itu adalah munculnya angka 2, munculnya angka 4, dan munculnya angka 6. Maka NA sama dengan 3. B adalah kejadian munculnya angka genap pada lemparan kedua, maka B itu adalah munculnya angka 2, angka 4, dan angka 6. Nah, maka NB-nya sama dengan 3. Oke, jadi gimana caranya kita tahu bahwa soal ini adalah soal peluang kejadian bebas? Nah, anak-anak ibu itu bisa melihat dari pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya diberikan, ini cara mudahnya ya. Kalau misalnya di pertanyaan itu yang ditanyakan ada kata hubung dan, maka itu adalah kejadian saling bebas. Nah, jadi kalau ada kata dan itu saling bebas. Kalau ada kata atau itu adalah kejadian saling lepas. Atau kejadian tidak saling lepas. Itu di pertemuan yang kemarin. Nah, ini bisa dicatat di LKPD-nya ya. Kalau ciri-ciri soal itu adalah peluang kejadian saling bebas, maka itu ditandai dengan kata dan. Peluang kejadian A, PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/6, sama dengan 1/2. Ini dapatnya dari sini tadi, NA-nya kan 3, NS-nya 6. Berarti 3/6 sama dengan 1/2. Peluang kejadian B, berarti PB sama dengan NB per NS. NB-nya berapa? 3, NS-nya 6, berarti 3/6 sama dengan 1/2. Peluang muncul angka dadu genap pada lemparan pertama dan kedua, maka itu diberi lambang PA iris B. Karena ini kata-katanya dan, berarti PA iris B itu kan peluang kejadian saling bebas. Berarti rumusnya PA iris B sama dengan PA kali PB. PA-nya berapa? Setengah. PB-nya berapa? Setengah. Berarti setengah kali setengah, 1/4. Nah, itu adalah contoh dari peluang kejadian saling bebas dengan ditandai kata dan. Terus caranya dia dikali. Oke, kita lanjut ke materi kita yang kedua, Nak. Nah, kedua adalah tentang peluang kejadian bersyarat. Jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka peluang kejadian A dan B ditulis PA iris B. Sama, tulisannya sama antara kejadian saling bebas sama saling lepas. Hanya saja nalar kita yang bekerja di sini anak ya. Diberikan oleh PA iris B sama dengan PA kali PB setelah A. Ini bacanya B setelah A. Tahu di mana PB garis A itu adalah peluang kejadian B jika diketahui kejadian A telah terjadi. Jadi A dulu terjadi baru si B. Ini PB setelah A. Nah, di sini yang bisa kita tahu bahwa ini adalah kejadian bersyarat adalah si B itu peluangnya dipengaruhi oleh si
A. Jadi kalau yang tadi tidak ada pengaruhnya, kalau ini ada pengaruhnya. Contoh. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa pengambilan, tentukan peluang bola yang terambil berturut-turut berwarna biru merah. Nah, berturut-turut biru sama merah. Nah, ini kalimatnya tanpa pengembalian. Kalau tanpa pengembalian, berarti kalau sudah diambil nggak dibalikin lagi. Itu namanya tanpa pengembalian. Sehingga kejadian yang sesudahnya itu dipengaruhi oleh kejadian yang pertama. Nih, misalnya gini. Banyaknya bola sebelum pengambilan adalah bolanya tuh ada 6 bola merah sama 4 bola biru. Berarti total bola ada berapa? Ada 10 bola. Pada pelemparan pertama terambil bola biru. Tersedia 4 bola biru dari 10 bola. Sehingga PB adalah NA per NS. Berarti bola birunya berapa? 4. Semua bola berapa? 10. Berarti 4 per 10. Maka sama dengan 2 per 5. Itu untuk peluang kejadian yang pertama. Nah, sekarang kita lihat kejadian yang kedua. Banyaknya bola sebelum pengambilan kedua adalah 6 merah ditambah 3 bola biru sama dengan 9. Kenapa 9? Karena tadi sudah diambil. Bola apa yang sudah diambil? Bola biru. Berarti karena tadi bolanya ada 10, diambil 1 tinggal 9. Nah, ini kan terpengaruh jadinya. Jadi peluang kedua ini dipengaruhi oleh peluang kejadian yang pertama. Peluang terambil bola merah dengan syarat bola biru telah terambil pada pengambilan pertama itu ditulis dengan P M setelah B. Ini artinya merah setelah biru. Tadi kan yang pertama yang diambil si biru ya. Kemudian baru yang kedua si merah. Itu sama dengan bola merahnya ada berapa? Ada 6. Total bola ada berapa? Ada 9. Maka jadinya 6 per 9. Sama dengan 2 per 3. Jadi peluang terambil berturut-turut bola berwarna biru merah adalah, nah karena ini adalah peluang kejadian bersyarat, jadi tadi bola yang sudah diambil pada pengambilan pertama tidak dikembalikan, berarti kan terpengaruh, maka ini pakai peluang kejadian bersyarat. Sehingga PB iris M itu sama dengan PB dikali PM setelah B. PB-nya berapa? 2 per 5. PM setelah B-nya berapa? 2 per 3 sama dengan 4 per 15. Oke. Jadi tinggal kali aja ya. 2 kali 2, 4. 5 kali 3 sama dengan 15. Oke, demikianlah perjumpaan kita hari ini tentang 2 materi itu. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang pentingnya di LKPD ya, Nak ya. Dan mengerjakan semua soal-soal yang sudah disediakan di modul ataupun di LKPD-nya. Oke, demikianlah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.